Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat Google Meet ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, di sini kita akan presentasi pendidikan Pancasila, dan dimana itu kita ada 8 kelompok. Jadi sistemnya itu mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8 memaparkan materinya dan perwakilan dan satu perwakilan menjadi moderator di kelompok itu. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita persilakan kelompok 1 untuk membacakan atau memaparkan materinya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Sudah muncul ya? Iya. Iya. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul pada link Zoom ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 1. Adapun pada kelompok 1 kami ada 4 orang. Yang pertama adalah Wilhelmus, yang kedua Sandi, yang ketiga Syakir, dan yang keempat saya sendiri. Nah, untuk pertama saya akan membacakan pendahuluannya. Judulnya adalah Urgensi Membumikan Pancasila bagi Karakter Penerus Bangsa di Era Globalisasi. Nah, pendahuluannya, globalisasi sendiri disebut sebagai suatu yang tidak mungkin dihindari oleh masyarakat di dunia, khususnya pada masyarakat Indonesia. Globalisasi juga tidak sedikit pasti membawa dampak langsung terhadap perubahan dalam kehidupan dunia internasional di setiap negara. Di era globalisasi, yaitu terdapat batas-batas dan sekat-sekat yang bersifat fisik, di antaranya wilayah dan geografis, adapun yang bersifat non-fisik, di antaranya budaya, nilai, dan norma. Masyarakat yang semakin terkikis, bahkan sampai berganti satu sistem, nilai norma, dan budaya global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi. Saya serahkan kepada Sandi. Terima kasih atas kesempatannya. Dampak globalisasi. Dampak dari perubahan yang disebabkan oleh globalisasi yakni mulai terkikisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan muncul teknologi yang sangat membantu manusia, tetapi bisa merusak moral dan mental generasi muda. Faktor penyebab globalisasi. Faktor penyebab globalisasi yakni adanya pengaruh dari setiap perkembangan di suatu negara maupun di seluruh dunia yang dapat mempengaruhi setiap manusia yang ada di suatu wilayah, bahkan di seluruh penjuru dunia. Tujuan membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Melihat dari polarisasi kehidupan saat ini, sudah mulai melenceng dari norma dasar yang terkandung dalam inti Pancasila, dan pada kenyataannya masih banyak penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Seperti masih maraknya kenakalan remaja, ditambah derahnya arus globalisasi, semakin merebak
ini menyebabkan semakin besar peluang lunturnya karakter nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita perlu membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Sandi. Selanjutnya saya lanjutkan ke materi yang kedua adalah Wilhelmus. Silakan Wilhelmus. Terima kasih atas kesempatannya. Metode penerapan urgensi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi pustaka yang diambil dari sumber-sumber seperti buku, artikel, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan topik penelitian. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila bagi dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma di Indonesia, dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contohnya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperkemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya warga negara mengutamakan persatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, diupayakan secara terus-menerus. Contohnya penerapannya tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan diikuti melaksanakan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan kebijaksanaan, memilih ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkup tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Wilhelmus. Selanjutnya adalah pemateri dari Syakir.
Silakan Syakir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang di slide 11 dan 12. Yaitu hasil atau pembahasan. Pembumian Pancasila dapat digunakan dalam aspek konstelisasi kehidupan, salah satunya itu dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan memaksimalkan pembumian nilai Pancasila, secara tidak langsung membuat jati diri dan karakter penerus bangsa Indonesia semakin mendarah daging. Selain itu, penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter kuat dan tujuan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan negara yang mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian selanjutnya materi yaitu kesimpulan. Arti dari membumikan nilai Pancasila sendiri itu sama dengan implementasi nilai Pancasila yang keduanya sama-sama memiliki makna, yakni perwujudan dari sebuah penghayatan dan dilakukan melalui tindakan yang dapat mencerminkan bagaimana nilai Pancasila ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Maka dengan membumikan Pancasila dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat terjadi pada saat derasnya arus globalisasi. Pancasila ini diharapkan dapat dipahami secara mendalam dengan cara menekankan nilai Pancasila dalam pendidikan untuk menumbuhkan dan menerapkan nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Dengan memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam menjalani kehidupan, kemudian direalisasikan dengan sebuah tindakan serta usaha yang nyata dan berlanjut akan dapat melahirkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter yang kuat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Syakir. Saya rasa itu saja sedikit presentasi dari kami tentang urgensi bagaimana kita membumikan Pancasila di era globalisasi ini. Nah, untuk menutup itu saya ingin membacakan pantun, pisau diasah buat berani, bawa ke ladang naik pedati. Sekian sudah presentasi ini, semoga bisa membawa arti. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke Ketua. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Coba raise hand. Ya, Fadel, Andi Yudwika, Aswar, Siap, Andi lengkap. Ahmad, sudah ada semua. Kelompok 2 siap. Siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tolong Andi Ahmad di share screen dulu PPT-nya. Sudah muncul? Sudah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Di sini saya tidak akan lama, langsung saja karena kita pasti sudah capek dan lapar dan kota juga sekarat. Baiklah, langsung saja saya sebagai moderator, kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok saya yaitu, kelompok saya yaitu Fadel, saya sendiri, Mulki, Ahmad, dan Subardino Tonegoro. Baiklah, saya sebagai moderator dan juga selaku sebagai pemateri pertama. Saya akan membacakan materinya. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-17.
Tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada suku Sutasoma, istilah Pancasila memiliki dua arti, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak mabuk minuman keras. Pada tanggal 9 Agustus, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI dan melaksanakan sidang pertamanya untuk merumuskan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis hierarkis yang mengandung arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipisahkan. Baik, saya serahkan ke pemateri kedua, yakni Andi Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya melanjutkan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik, Pancasila memiliki nilai yang tetap dan tidak bisa dirubah. Kehidupan bermasyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Noto Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian. Dan secara keseluruhan bersifat sistematis, hierarkis, yang mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya, sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh sebagai tujuannya. Darmo di Harjo 1978. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya serahkan ke pemateri ketiga, yakni Supardi Notonegoro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga didalamkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesial pohon yang kuat, besar dan berdaulat rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya 1. Bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai
bahasa sehari dalam komunikasi masyarakat. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju, adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan Mohon maaf lainnya. Aldi. Mohon maaf. Ya, Mulai halaman 7. Seperti yang di yang layar. mana? Sila pertama. Sorry. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya perharian yang dimancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga dilambangkan kesatuan Tuhan. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menunjukkan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengalaman Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antara umat beragama. 3. Tidak melakukan pengasahan dan menghormati kebebasan beragama. 4. Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantaian emas dengan latar belakang merah. Silakan kedua ini kita sebagai warga negara untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Kita juga harus saling jaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk perdamaian negara kita. Adapun hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui bersama hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial dan lainnya. Saling menghadapkan sikap toleransi atau dengan rasa antar masyarakat, menjalani pertemanan dan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi Subarnotonegoro. Saya berikan ke pemateri kita, Fadil. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya. 1. Bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. 4. Saling bekerja sama menjaga keutuhan negara NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. 5. Gotong royong dan tidak suka melapor. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan
pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Dalam sila keempat ini adapun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. 2. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. 3. Belajar untuk tidak melapor. 4. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Ya, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Fadel telah membacakan materi. Baik, untuk pemateri selanjutnya atau pemateri terakhir yakni Mulki. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari unsur ketuhanan, merupakan unsur yang percaya akan suatu agama masing-masing, dan sebagai manusia harus senantiasa taat kepada Tuhan dengan cara menanti semua perintah dan menghadiri segala larangannya. Unsur kemanusiaan, sebagai manusia diciptakan memiliki rasa kemanusiaan dengan adil dan beradab. Dalam kehidupan masyarakat, unsur persatuan dengan menjunjung tinggi nilai rukun bersatu dan kekeluargaan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Unsur kerakyatan, masyarakat bisa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disetujui oleh banyak pihak. Dan unsur keadilan, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami dasar negara kita dan mengamalkan dan kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga keutuhan dan kesatuan, karena nilai-nilai Pancasila berasal dari kita dan harus dilestarikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang telah membacakan materi kita. Sebagai akhir, tiada gadi antara retak, artinya segala sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan mungkin mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar sangat kecil kemungkinannya akan terwujud. 3. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa atau krisis identitas. Maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan separatis agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial.
Ya, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Iza Darwaza karena telah membacakan kesimpulan. Oke, alhamdulillah kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Maka dari itu mari kita tutup presentasi dari kelompok ketiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Saudara Rizwandi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Dan selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 sudah ada di dalam Google Meet ini. Coba resen. Ya, Fadlianto, Ashar, Rahman Rusandi, Muhammad Fakran. Ya, baik. Mungkin sudah lengkap ya. Apakah kelompok 4 sudah siap? Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Baik, jika sudah kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kota Penyelenggara sudah mengizinkan kepada kelompok kami atau kelompok keempat untuk mempresentasikan materi yaitu yang berjudul Perwujudan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dalam Pembelajaran Abad 21 melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Arman Rusandi, yang kedua Andi Fastabikul Khair, dan yang ketiga Muhammad Azhar, yang keempat Faljanto Radamone, dan yang terakhir Muhammad Fikri Ilmawan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendidikan adalah ujung tombak bangsa karena generasi yang berpendidikan akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pentingnya pendidikan bagi bangsa sehingga harus benar-benar diperhatikan. Jika buruknya pendidikan, maka akan menjadi suatu kemunduran. Generasi sekarang akan menggantikan peran penting dalam pembangunan. Dengan ilmu yang baik, maka baik pula masa depan. Pendapat dengan Asral Eat al 2022. Peserta didik sekarang memegang peran penting di mana yang akan mendatang. Pendalaman ilmu, pengetahuan, dan pendidikan karakter menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam lembaga pendidikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Andi Fastabikul Khair sebagai pemateri kedua. Tempat dan hormat saya persilahkan dengan hormat. Cek. Kepada Andi Fastabikul Khair dipersilahkan untuk melanjutkan materi.
Kalau begitu, izinkan saya untuk menggantikan Andi Fastabikul Khair untuk membacakan materinya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian melalui observasi yang mana entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 terwujud dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang mana ini merupakan kurikulum merdeka yang berdasarkan pemikiran Kiai Haji Hajar Dewantara dan berlandaskan Pancasila. Terlihat di kelas 4 melakukan pembelajaran yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, di kelas tersebut terlihat guru kelas yang berinisial Ibu RO sedang melakukan pembelajaran di kelas tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RO. Perwujudan entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 adalah profil pelajar Pancasila yang mana membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi pelajar yang siap untuk kedepannya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dimensi ini sejalan dengan nilai religius yang telah dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter, di mana muatannya meliputi hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta. Pelajar Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan, oleh karena itu ia menghayati hubungan cinta kasih dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya akan membacakan materi yang saya bawakan yang sebenarnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Indonesia adalah negara yang majemuk dari segi etnis, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan, serta kelompok identitas dan kelas sosial lainnya, termasuk jenis kelamin, pekerjaan, dan status ekonomi sosial. Pelajar Indonesia sebagai bagian dari kemajemukan tersebut menyadari bahwa keragaman adalah kenyataan hidup yang tak bisa dihindari. Pelajar Indonesia memiliki identitas diri dan sosial budaya yang proporsional, dan juga menyadari serta mengakui bahwa dirinya berbeda dengan orang lain dari satu atau beberapa aspek identitas. Ia dinamakan nilai dan kesadaran akan kebinekaan ini pada dirinya, sehingga membuatnya menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai perspektif orang lain. Yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemampuan itu didasari oleh diantaranya sifat adil, hormat kepada sesama manusia, bisa diandalkan, bertanggung jawab, peduli, belas kasih, dan murah hati. Kemampuan ini juga didasari oleh asas demokrasi Pancasila. Kemampuan gotong royong pada pelajar Indonesia membuatnya berkolaborasi dengan pelajar lainnya untuk memiliki dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di masyarakatnya. Ia juga menyadari bahwa keberhasilan dirinya tidak dapat dicapai tanpa peran orang lain. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Azhar yang sudah menggantikan Saudara Andi Fastabikul Khair karena tidak berkesempatan atau memiliki kendala lain dan sudah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Paldianto Radamone. Tempat dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu 4. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang memiliki prakasa atau pengembangan diri dan presentasinya dengan didasari pada pengenalan akan kekuatan maupun keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Pelajar Indonesia merupakan
pelajar Indonesia mampu menetapkan tujuan untuk mencapainya gigi dan giat dalam mewujudkan rencana tersebut serta bertindak atas kehendak dan prakasa dirinya tanpa perasaan terpaksa karena adanya tuntunan atau desakan dari orang lain. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar secara kritis dalam upaya mengembangkan diri dan menghadapi tantangan, terutama tantangan di abad 21. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara adil sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Valdianto Radamone karena sudah bersedia untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fikri Ilmawan. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang kreatif. Ia memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kebermanfaatan dan dampak ini dapat berupa hal yang personal hanya untuk dirinya maupun lebih luas ke orang lain dan lingkungan. Berpikir kreatif yang dimaksud adalah proses berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan, mencoba berbagai alternatif pilihan, mengevaluasi gagasan dengan menggunakan imajinasi, dan memiliki keleluasan berpikir. Yang kesimpulan, sebagai kesimpulan, simpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 yaitu profil pelajar Pancasila yang merupakan rumusan dari cita-cita pendidikan nasional serta sintesis dari berbagai referensi termasuk hasil kajian di Indonesia dan juga tingkat internasional. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia yang demikian itu adalah pelajar yang memiliki 6 dimensi yang terbangun secara optimal dan seimbang. Keenam dimensi tersebut adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif, yang mana merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sebagai upaya untuk menguatkan pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah. Pengaturan struktur kurikulum perlu diperluas, tidak hanya mengatur program intrakurikuler, tetapi juga program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri Ilmawan yang telah bersedia menyampaikan materi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dengan baik. Mungkin itulah dari kelompok kami. Segala kekurangan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Unsur maqala wala tansur mangkala.
lihat apa yang disampaikan, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada penyelenggara. Baik, Sudah saya kirim di WA. menurunkan waktu, saya serahkan kepada kelompok 6 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 6 dipersilahkan. Ya, jam batu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan sedikit melakukan presentasi dari materi kami yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana pada kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Haruna Rashid Ahmad, kedua Afrikus Agin, ketiga Kardiansyah, keempat Ferdi Ari Agusti, kelima Muhammad Munawir, keenam Muhammad Ridwan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Haruna Rashid untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia, yaitu pertama, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan, sejarah Pancasila pada zaman penjajahan, dan ketiga yaitu perumusan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir yaitu sejarah Pancasila pada masa reformasi. Next. Kemudian sila-sila Pancasila dalam kehidupan, yaitu pertama, ketuhanan. Indonesia adalah masyarakat religius. Sejak zaman pra-tulisan, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya yang gaib. Bangunan megalitika yang ditemukan di berbagai tempat menunjukkan bahwa masyarakat pra-tulisan melakukan upacara yang ditujukan untuk yang gaib. Kepercayaan yang dikembangkan oleh masyarakat itu dewasa dikenal sebagai agama lokal atau aliran kepercayaan. Next. Kedua yaitu kemanusiaan. Kita tentu sering mendengar orang mengucapkan yaitu ikut berbelasungkawa, ikut prihatin, atau sebaliknya ikut berbahagia. Ungkapan khas itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak hanya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh orang lain, baik kedukaan maupun kegembiraan. Akan tetapi, secara turun-temurun diajarkan untuk berusaha menyelami perasaan orang lain melalui penempatan seandainya peristiwa itu dialami sendiri. Sikap dan perilaku seperti itu dalam bahasa sekarang dikenal sebagai empati. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Haruna Rashid sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Afrikus Agin untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 5.
sila-sila Pancasila dalam kehidupan yang pada poin yang ketiga, yaitu persatuan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Ungkapan makan tidak makan asal kumpul menunjukkan dengan jelas bahwa nilai kekeluargaan atau kebersamaan atau kumpul didudukan lebih tinggi daripada nilai ekonomi atau makanan. Selanjutnya, ada kerakyatan yang kelima. Yang keempat, sila kerakyatan dalam formulasi asli yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah demokrasi. Dengan berlandas pada formulasi asli, terlihat bahwa beliau hendak mengkaitkan antara praktek musyawarah yang telah turun-temurun dalam masyarakat Indonesia dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Jiwa dari dewasa ini dikenal sebagai via solution. Selanjutnya, kemudian ada kesejahteraan atau keadilan sosial. Prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ungkapan dunia perdagangan akan adanya negeri ingkang apanjang apunjung pasir wukir lojinawi ye maripa karta tur raharja, atau negara yang tersohor karena kewibawaannya yang besar, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya, sedang di depannya tertatap sawah yang sangat luas, sungai yang selalu mengalir, dan pantainya terdapat pelabuhan yang besar, menunjukkan secara etis pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan. Sekian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Prikus Agen sebagai pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga saya persilakan kepada Kardiansyah untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan. 1. Kerajaan Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Kedua, Kerajaan Sriwijaya. Menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama Saman Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra 600 sampai 1400 yang bercirikan kedatuan. Ketiga, Kerajaan Majapahit. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itulah kita jumpai Saloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda namun satu jua, adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Sekian pemaparan materi yang sempat saya sampaikan, saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kardiansyah.
sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Ferdi Ari Agusti untuk membacakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan sejarah Pancasila zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pusatnya di Indonesia 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Beliau memberikan hadiah tahun pada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang, kemerdekaan tanpa syarat. Suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Yokai. Rumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun waktu singkat, Jepang telah berhasil menguasai negara Cina, Filipina, dan termasuk Indonesia. Bangsa Jepang dengan gigih menghalau Belanda dan berhasil menguasai Indonesia sejak 9 Maret 1942. Budaya Barat atau Belanda di Nusantara yang kuat membuat Jepang harus berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Setiap hari radio Jepang mengumandangkan lagu raya dengan seruan "Sambutlah saudara tua Nippon, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah." Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan dengan tujuan menjajah, namun membantu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat atau Belanda. Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Ibu musilat yang dihancurkan oleh tentara Jepang sangat ampuh. Di mana-mana rakyat Indonesia membantu Jepang mengalahkan dan sekaligus mengusir Belanda. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ferdi. Sebagai pemateri keempat dari kelompok kami. Selanjutnya kepada Kak Muhammad Ridwan. Saya persilakan untuk membaca materi selanjutnya. Ya baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kepercayaan yang telah berhasil dibangun oleh Jepang menjadi modal utama untuk menggalang kekuatan dalam membantu Jepang dalam memenangkan peperangan Asia Timur. Dalam kenyataan, pemerintahan kependudukan Jepang di Indonesia ternyata jauh lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Akibat kekejaman Jepang maka terjadi pemberontakan. Sementara peta di Blitar, Jawa Timur, rakyat Indonesia sangat kecewa akibat tipu muslimat Jepang. Akibatnya terjadi perlawanan bawah tanah terhadap Jepang. Next. Jadi, setelah masa Orde Baru yang berakhir pada 1998, Pancasila seakan hilang ditelan bumi yang bersamaan dengan tamatnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sepanjang Orde Baru, Pancasila kerap hadir dalam setiap pidato kepala negara dan pejabat-pejabat di Orde tersebut yang penyampaiannya berkaitan dengan arti penting Pancasila dalam derap pembangunan Indonesia pada pemerintahan Orde Baru, juga melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Next. Ya, begitu juga. Ya, saya kembalikan moderator. Terima kasih.
Ya itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada Rizwandi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya kita ke kelompok 5. Silakan untuk memaparkan materinya. Ya baik, tes Rizwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mempersingkat waktunya, saya sebagai moderator dan Layuk Linggi sebagai pemateri pertama, Saldi Hasan sebagai pemateri kedua, Muhammad Ansar Setiawan sebagai pemateri ketiga, dan Alif Fariza Alif sebagai pemateri keempat. Ya, untuk mempersingkat waktu, dimohon pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Layuk Linggi. Saya materi pertama. Ya, saya lanjut. Pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Pancasila merupakan slide kedua. Halaman kedua. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia, akan tetapi sebagai sebuah simbol Pancasila memiliki makna yang harus diafsirkan atau dipresentasikan sehingga apapunnya yang dapat mengambil pengertian atau arti dari simbol Pancasila tersebut. Mengetahui arti Pancasila sangat penting karena nilai yang terkandung di dalam Pancasila selanjutnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Slide selanjutnya. Makna Pancasila ketiga. Makna Pancasila yang pertama menurut para
mahasiswa adalah berkaitan dengan ketentuan dan ajaran agama, akan tetapi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia sangat beragam sehingga setiap individu mempercayai atau keyakinan Tuhan dan agama yang dianut, tetapi pada saat sama harus menghargai kepercayaan dan agama orang lain. Makna sila kedua sebagai Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa manusia sudah seharusnya memiliki akhlak yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, manusia tidak akan merendahkan manusia yang lainnya. Saya ke moderator untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas slide Linggi telah memaparkan materinya. Lanjut ke pemateri kedua, atas nama Saldi Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu makna sila ketiga. Makna sila ketiga Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa makna persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan karena Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, bahasa, dan agama, sehingga tanpa adanya rasa persatuan Indonesia rentan terjadi perpecahan. Makna sila keempat Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan baik keluarga, masyarakat, dan negara haruslah lebih mementingkan kepentingan umum dan bukan individual. Selanjutnya, makna sila kelima Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa keadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut harus bercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Walaupun keadilan bukan berarti sama rata, atau dengan kata lain, kebijakan harus berdasarkan Pancasila, sehingga diharapkan keadilan tersebut akan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepadamu. Ya, baik, atas Saldi Hasan yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke pemateri ketiga atas nama Muhammad Ansar Setiawan. Ya, baik. Ya, baik, mungkin Ansar Setiawan sedang ada halangan. Diharap atas Layuk Linggi untuk melanjutkan materinya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materinya. Pengalaman Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa ungkapan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka menafsir dan mengamalkan sila pertama juga didasarkan pada simbol Pancasila yang mereka interpretasikan tersebut. Tindakan mahasiswa sebagai implementasi sila pertama tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial karena berkaitan dengan lingkungan dan perilaku orang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wirawan bahwa seorang dalam bertindak bukan sekedar melaksanakan tetapi juga
menempatkan diri dalam lingkungan, berpikir dan perilaku orang lain. Ya, lanjut. Next. Sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa. Beberapa sikap mahasiswa terhadap sila pertama sebagai salah satu simbol dari Pancasila adalah dengan tidak membedakan agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang lain, serta saling menghormatinya. Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang memiliki bermacam-macam ras, suku, agama, dan bahasa, akan tetapi tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Sikap mahasiswa mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan menumbuhkan kisaran adanya perbedaan pendapat yang ada, tetapi saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Next. Sikap mahasiswa terkait dengan sila persatuan Indonesia diwujudkan dengan adanya kesadaran mengenai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang notabene-nya terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beragam ras, suku, agama, dan bahasa. Sikap terhadap nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan adalah diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada. Musyawarah seperti halnya gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Musyawarah sarana atau alat dalam mencapai tujuan, yaitu mufakat. Next. Ya, saya alihkan ke pemateri ke 5, yaitu Kak Muhammad Alifah Fahreza Alif. Apakah ada? Oke, baik, selanjut. Sikap mahasiswa terhadap sila kelima lebih didasarkan pada pertimbangan adanya sarana dan dalam meraih tujuan. Perjuangan merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, yaitu meraih hidup yang diharapkan atau diimpikan. Sikap mahasiswa terhadap sila kelima lebih berorientasi pada perasaan atau emosional. Mahasiswa berpandangan bahwa mengikuti gaya hanya berdasarkan insting atau naluri semata. Sikap mahasiswa terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam menghargai karya orang lain, serta sikap mempertahankan kepribadian bangsa walaupun tetap mengikuti perkembangan zaman, misalnya dengan mengikuti gaya pakaian yang sedang ngetren. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada keterlambatan atau salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Riswandi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya kita ke kelompok 7 untuk memaparkan materinya. Untuk kelompok 7 saya persilahkan. Terima kasih Saudara Sandi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan PPT kami. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita mulai presentasinya. Slide 1. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Politik identitas mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Politik kebangsaan Pancasila yang bersifat multikultur secara konseptual memiliki makna sebagai antitesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik. Politik divide et impera atau pecah belah yang pernah digunakan oleh kaum kolonial Belanda pada sejarah perjuangan kemerdekaan tidak lain adalah menggunakan pola-pola dan metode praktik politik identitas sebagai cara efektif melemahkan kekuatan nasional untuk melawan kaum kolonial saat itu. Demikian pula di dalam sejarah konflik-konflik politik aktual di dunia, konflik atas politik identitas terjadi berbagai bangsa.
Jejak-jejak konflik atas dasar politik identitas dapat kita pelajari di beberapa negara Eropa dan Asia seperti di Skotlandia antara Katolik melawan Protestan sebagai bagian dari konflik wilayah di Great Britania. Landas teoritis. Terminologi politik identitas yang semakin populer akhir-akhir ini merupakan kelanjutan dari keracuan teoritis tentang hubungan agama dan politik dalam kajian keilmuan, di mana dinamika praktisnya selalu melampaui kecepatan kajian-kajian dan diskusi-diskusi akademis tentang konsepsi tersebut. Fenomena politik identitas perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Junedi. Kita berpindah ke Saudara Zainal Ilmi sebagai materi kedua untuk membacakan materinya. Baik. Haryat Moko 2010-84-85 menjelaskan bahwa upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh 3 mekanisme pokok yang membutuhkan. Pertama, fungsi agama sebagai ideologi. Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, agama sebagai faktor identitas dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup. Cara etos ini menjadi lebih kental lagi bila dikombinasikan lagi dengan identitas etnis. Aceh Muslim, Flores Katolik, Bali Hindu, pertentangan etnis atau pribadi menjadi konflik antara agama. Faktor identitas ini sekaligus berfungsi sebagai kapital sosial bila dilihat dari perspektif Bourdieu karena merupakan jejaring atau sumber daya berkat kepemilikan pada agama yang sama. Lalu menjadi faktor perekat yang bisa menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas, meski di sisi lain juga bisa menjadi alat diskriminasi. Ketiga, agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran mekanisme. Yang ketiga ini bukan skarlisasi hubungan sosial, tetapi sustaut tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Dalam konteks ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam penghayalan karena terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggaan pada kepemilikan kelompok. Maka butuh penamaan sustainable sistem sosial, ekonomi, atau budaya dengan jargon-jargon agama akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya. Sekian. Selanjutnya. Terima kasih Zainal Ilmi telah membacakan materinya. Untuk Saudara Erik Yohanes Miguel sebagai pemateri ketiga untuk membacakan materi. Saudara Erik Yohanes Miguel, sepertinya terkendala masalah jaringan. Kita alihkan ke Zainal Ilmi saja untuk membacakan materi.
Baik. Politik, identitas, dan keutuhan NKRI. Menurut Solahuddin Wahid dan tulisan berjudul Keindonesiaan dan Keislaman, Kompas 16 Mei 2017, konflik keindonesiaan dan keislaman itu mungkin meluas pada Pilkada 2018. Kalau pada Pilpres 2019, konflik semacam itu masih menjadi, hal itu berpotensi mengancam persatuan Indonesia. Perlu ada upaya untuk meredamnya. Perlu dilakukan dialog antara kelompok di dalam Islam maupun dengan kalangan agama lain untuk meredamnya. Dalam dialog itu perlu dibahas dengan rinci apa yang dimaksud dengan politisasi agama. Apa yang dimaksud dengan isu SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dialog itu harus dilakukan dengan hati dan kepala dingin supaya dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa diikuti dalam praksis sehari-hari. Memang perlu waktu yang cukup untuk bisa mendinginkan suasana. Berdasarkan hasil analisis sederhana atas beberapa teori dan fakta sosial politik yang terjadi, berikut merupakan ringkasan dari beberapa bahaya penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila. Selengkapnya dapat disimak dan diuraikan berikut ini. Mengancam NKRI. Saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan saat ini ada kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. Sangat ironis kenapa pada pemilu 2019 ini muncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi negara, padahal dulu tidak ada. Bahkan hingga era Orde Baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 tidak ada yang mempersoalkan ideologi bangsa. Pahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat perlu diberikan sebab isu SARA itu menyangkut emosi massa yang disebabkan bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya seperti contoh pelanggaran norma sosial dan contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Sekian. Ya, terima kasih Saudara Zainal Ilmi. Untuk pemateri terakhir yaitu Fauzan Dasmencuy untuk membacakan materinya. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Next. Ancaman terhadap pluralisme. Pluralisme bahasa Inggris pluralis terdiri dari dua kata plural atau beragam dan isme atau paham yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman pluralitas. Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat,
hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragam, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan atau sekelompok orang. Membawa perselisihan atau konflik. Perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan seorang yang mengaku ateis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan zat ilahi. Penjelasan yang sangat rasional dan Dostoevsky bila dinyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan. Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran universal hanya Tuhan. Artinya, untuk dimensi ketuhanan, bisa saja sekelompok orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah. Sejatinya jika beraturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara. Yang kuat akan menerkam yang lemah dan yang banyak akan berkuasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Rizwandi. Terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya kita persilakan kelompok 8 untuk mempresentasikan PPT-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 8 saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang meet ini pada malam ini dalam rangka mempresentasikan makalah. Baik, saya atas nama Dewi Saputri sebagai moderator dan ada 4 teman saya sebagai pemateri, yaitu Justin Bonggapasau sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang metode penelitian dan hasil penelitian. Ada Glory Devatrianus sebagai pemateri kedua dan akan membahas tentang pembahasan. Dan ada Rikal M. Batu sebagai pemateri ketiga dan akan membahas tentang tantangan generasi milenial menjaga Pancasila. Dan ada pemateri terakhir yaitu Rizky Zelani dan akan membahas tentang urgensi peran Pancasila sebagai panutan generasi milenial. Baik, langsung saja kita beralih ke pemateri pertama. Tempat dan waktu dipersilahkan kepada Saudara Justin Bonggapasau. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil yang kami dapat dari jurnal artikel tentang Pancasila penuntun generasi milenial. Dalam metode penelitian yang digunakan di jurnal tersebut adalah penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian dengan studi literatur atau dengan studi membaca. Di mana studi literatur itu sendiri merupakan penelitian dengan memanfaatkan buku, majalah, artikel,
maupun jurnal yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diambil sebagai bahan penelitian atau studi literatur. Ini merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelah sumber yang sudah diteliti sebelumnya. Bisa dilihat dari 3 metode penelitian yang menjadi referensi dalam Pancasila Penuntun Generasi Milenial. Ada buku, majalah, dan artikel. Hasil dari penelitian tersebut adalah didapat bahwa Pancasila sebagai kapten dalam perjalanan generasi milenial dipercaya dapat meluruskan arah pembangunan karakter atau karakter builder, di mana generasi milenial sebagai generasi muda Indonesia memiliki fungsi mengembangkan karakter positif melalui tekad yang kuat guna menjunjung nilai moral serta internalisasi terhadap kehidupan nyata. Karakter generasi milenial yang diberdayakan atau usaha karakter enabler berperan dalam menjalankan misi sebagai role model, membangun kesadaran dengan kohesivitas tinggi. Selain itu, upaya karakter engineer atau perekayasa Karamier, di mana kaum muda berperan dan memiliki keunggulan dalam pengetahuan dan budaya, serta keterlibatan kaum muda dalam proses pengembangan karakter positif pada bangsa. Pancasila semakin diamalkan isi dari 5 dasar ideologi negara tersebut, maka akan semakin terarah kehidupan bangsa ini dan sesuai dengan nilai moral yang diharapkan dan disesuaikan dengan identitas jati diri bangsa Indonesia ini, akan memunculkan rasa tenang dalam melewati berbagai problematik, juga upaya pencegahan terjadinya depresi karena adanya rasa yakin yang kuat terhadap setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Adanya perbedaan dalam hal kehidupan bukanlah sesuatu yang dibesarkan sebagai masalah rumit, akan tetapi justru hal tersebut dapat dijadikan sumber kepercayaan kita terhadap adanya sikap toleransi kepada berbagai perbedaan. Berperan dalam meningkatkan kesatuan negara Indonesia yang beraneka ragam, persatuan akan terjadi atas dasar rujukan dari diri manusia itu sendiri. Diharapkan tidak akan ada perpecahan yang diakibatkan karena suatu kericuhan saat dilanggarnya ketertiban di lingkungan sekitar. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia wajib memperoleh perlakuan yang adil dari setiap bidang apapun, yang memunculkan tercipta masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Inilah dari mengenai tentang Pancasila yang jurnal artikel Pancasila Penuntun Generasi Milenial. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dari pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Saudara Justin Bongga Pasau. Kita beralih ke pemateri kedua, yaitu Glory Deo. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan dari materi berikutnya, itu pembahasan. Pancasila ini merupakan ideologi negara yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh The Founding Fathers sejak tahun 1945. Pemaknaan Pancasila juga bermacam-macam sesuai arus politik yang berkuasa. Penafsiran Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham setiap individu, kelompok, maupun suku, bangsa, dan agamanya. Pencetusan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika diimplementasikan ke dalam seluruh aspek masyarakat Indonesia dengan persatuan yang bulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengupayakan menopang urgensi dari setiap permasalahan bangsa dan negara Indonesia diposisikan dalam posisi pertama di atas kepentingan yang lainnya. Pancasila merupakan materai asli Indonesia
Pancasila memiliki sudut pandang berjalannya kehidupan bangsa. Manfaat dan nilai yang termuat dalam Pancasila kerap digunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan kompas dalam mengatur arah tindakan bangsa. Saya kira cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya untuk saudara. Kita ke pemateri ketiga, yaitu Rikal M. Batau. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Slide-nya bisa pilihan. Saya akan melanjutkan materi. Tantangan generasi milenial menjaga nilai Pancasila. Apa saja tantangan generasi milenial dalam menjaga nilai Pancasila? Berikut tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam menjaga nilai Pancasila, antara lain: yang pertama, kemajuan yang pesat dalam hal teknologi dan pengetahuan. Indonesia dinilai dapat membuat terlena yang mengakibatkan lunturnya nilai Pancasila. Dengan melunturnya nilai Pancasila dan kekhawatiran dapat membawa pengaruh kurang baik terhadap bangsa, terkhusus kemerosotan pada moral generasi muda ini. Merosotnya nilai Pancasila dan perubahan pada aspek sosial juga dikhawatirkan dapat memicu perkembangan dan perubahan budaya yang disebabkan oleh globalisasi untuk saat ini yang berdampak pada perkembangan budaya Indonesia. Berkurangnya daya upaya masyarakat dalam upaya pelestarian budaya negara sendiri dapat memicu hal buruk ke depannya terhadap degradasi moral dan budaya. Budaya Indonesia dengan ciri khas ramah, gotong royong, tolong menolong, dan santun telah pudar terhapus oleh budaya asing. Pusat fashion remaja Indonesia yang selama ini selalu sesuai kaidah tata krama mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Tantangan bagi generasi milenial dalam menjalankan hidup sesuai nilai Pancasila tidaklah mudah. Banyak arus dan hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila pada era sekarang ini, seperti berikut: maraknya ateis yang tidak sesuai sila ke-1, individualisme dan kapitalisme yang juga sangat tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, masih banyak tantangan kehidupan sosial yang mesti dihindari oleh generasi milenial pada saat ini, yaitu perilaku kehidupan menyimpang dari norma Pancasila dan masyarakat umum, seperti penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, narkoba, dan terorisme, yang menjadi tantangan besar bagi generasi milenial teknologi ini agar tetap menjalankan hidup sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik sih atas pemaparan materinya. Untuk pemateri terakhir yaitu Rizky Zelani, waktu dan tempat bukan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi terakhir dari pendapat, yaitu urgensi peran Pancasila sebagai penuntun generasi milenial. Berikut peran Pancasila sebagai penuntun generasi milenial antara lain: pertama, Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi terhadap bermacam-macam bidang kehidupan masyarakat, bangsa, juga negara. Kedua, Pancasila berkedudukan menjadi alas juga tujuan terhadap bermacam bidang kehidupan, di mana terus berevolusi sesuai dengan perkembangannya kehidupan masyarakat, juga berubahnya zaman dari masa ke masa. Ketiga, Pancasila memberi stimulus sekaligus mendalami dinamika kehidupan itu, dan pada waktu yang sama dinamika kehidupan itu terstimulus dinamika internal, di mana terkandung pada Pancasila dengan ideologi terbuka untuk berevolusi sesuai jati dirinya. Yang terakhir, Pancasila sendiri memiliki peran penting dalam negara dan bangsa Indonesia, yaitu sebagaimana pertama disebutkan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ialah hasil dari proses inkulturasi
juga persatuan dan atau bauran budaya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Dalam semangat perubahan dan kemajuan dalam segala bidang yang semakin menyesuaikan zaman, generasi milenial ini cenderung menginginkan sesuatu yang instan, semuanya harus serba ada. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akan membacakan pantun, yaitu malam-malam pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke ketua kelas, yaitu Riswandi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 8 sekaligus penutup untuk presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian karena aktif untuk berpresentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.